Beliau adalah Direktur Riset dan Hubungan Luar Negeri Sodako. Masya Allah. Dan saya izin sebagai moderator pada hari ini, nanti akan langsung dipandu oleh Ustaz Ahmad Rafiqi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul jauh-jauh dari berbagai daerah di Batam. Katanya kalau masih di Batam ada yang jauh ya. Kita bisa berkumpul di masjid yang barokah ini dalam rangka belajar workshop menghafal Al-Quran, menghafal satu halaman metode Gaza. Salam dan salam kepada Nabi tercinta kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, mari kita buka dan membaca basmalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV yang sudah berada. Pada pagi hari ini kami melaksanakan kajian khusus yang kami liput dari lantai 2 Masjid Sukajadi, Batam. Adapun kegiatan kita pada pagi hari ini adalah melaksanakan workshop metode penghafalan Al-Quran satu halaman dengan menggunakan metode Gaza. Pemirsa Suara Minang TV di mana saja berada, semua kita ketahui Al-Quran merupakan pedoman dalam kehidupan kita. Kewajiban kita sebagai orang tua dan kita sendiri dengan seterus adalah setiap saat, setiap waktu menghayati, menghormati dan aplikasikannya kepada masyarakat. Satu hal menarik dalam Al-Quran adalah kita diwajibkan untuk bagaimana kita bisa menghafal atau habis dari semua juz-juz yang ada dalam Al-Quran itu. Pada pagi hari ini kami langsung melaporkan dari Masjid Sukajadi kegiatan yang disponsori oleh Kemenak ataupun lembaga terkait yang menghadirkan Ustadz Syekh Said Khalas dari Palestina. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa memberikan edukasi kepada pemirsa kami Suara Minang TV dalam memahami tentang Al-Quran suci kita ini. Kegiatan ini nampaknya sudah dihadiri oleh seluruh undangan yang berasal dari seluruh kecamatan di Kota Batam, di mana Syekh Said Khalas ini adalah, kalau di Indonesia sama dengan guru tahfiz. Di sini mereka akan memberikan edukasi kepada kita bagaimana metode penghafalan Al-Quran itu di jalur Gaza. Pemirsa, pada kesempatan ini acara ini dalam hal pembukaan sudah dilaksanakan. Insya Allah 2 jam ke depan kegiatan ini akan dilaksanakan. Dan bagi pemirsa yang masih berada di rumah yang ingin menyaksikan langsung kegiatan workshop ini, silahkan datang ke Masjid Sukajadi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa memberikan pencerahan atau teknis bagaimana kita menghafal Al-Quran. Ya, pemirsa, dapat kita lihat narasumber kita, Syekh Syuhib, sudah ada satu lembaga yang punya santri. Untuk santri tahfidnya saja itu ada 43.000. Dan di dalam 1 tahun Darul Quranul Karim itu bisa mencetak tidak kurang dari 1.000 hufaz setiap tahunnya. Padahal kurikulum atau pertemuan yang dilakukan oleh Darul Quran dalam tatap muka pembelajaran tahfidz itu kurang lebih hanya 1 jam hingga 2 jam per hari. Nah, ini kita ambil contoh misalkan di Indonesia sekolah-sekolah Islam termasuk pastinya
juara nih, ya sama juga dengan sekolah-sekolah yang ada di Pulau Jawa dan di tempat-tempat yang lain ya, SIT dan seterusnya ya. Biasanya sekolah-sekolah Islam hari ini hampir tidak ada yang tidak menerapkan pelajaran takrib di sekolah. Betul ya? Betul begitu ya? Di juara kan juga sama kan? Nah, tetapi kalau di Gaza berbeda. Mereka tidak mengenal dua macam metode pendidikan seperti itu. Yang pertama, sekolah umum atau sekolah akademik yang ada tahfidnya, di sana tidak ada. Yang kedua, pesantren tahfidz seperti yang kita kenal di Indonesia itu tidak ada. Lalu bagaimana cara mereka menghafal Quran? Mereka menghafal Quran itu dalam waktu 1 atau 2 jam sehari di markas tahfidz yang bentuknya lebih mirip kalau di kita seperti TPA. Dan waktunya itu antara habis asar atau habis maghrib 1 atau 2 jam. Dengan 1 atau 2 jam ini saja, ya, Gaza bisa memberikan pelatihan tahfidz di mana mereka meluluskan dalam 1 tahun itu tidak kurang dari 1000 hufaz. Luar biasa ya. Hari ini kota Gaza itu memiliki tidak kurang dari 25 hafal Al-Quran dengan metode ini. Jadi kalau menurut para direktur kota Gaza kan, di sana itu kurikulum yang paling rendah buat anak yang paling susah menghafal Quran itu adalah seorang setengah halaman mereka dan 30 juz dalam waktu 6 tahun. Jadi kalau ada anak yang masuk SD kelas 1, dia mulai setoran halaman yang paling lemah itu ketika dia tamat itu 30 juz selesai. Itu yang paling rendah ya. Kita jangankan yang SD, yang pesantren aja bisa jadi, yang pesantren aja bisa jadi pesantren itu apa ya? 3 tahun ya, jadi tinggal di dalam itu aja belum tentu bisa tuntas di 30 juz itu. Nah ini ternyata juga mengandung suatu metode yang sangat menarik sekali. Dan itulah yang kita bagikan kepada masyarakat Indonesia sehingga menolong dan membantu kita di dalam kegiatan tahfidz Quran. Dan semoga materi intinya adalah langkah-langkah tahfidz. Dan untuk 1 halaman kita akan bersama-sama insya Allah mempraktekkan tahfidz dalam 1 halaman itu, dan karena waktu biasanya kita hanya sampai kepada 4 ayat saja. Jadi bagaimana kita menerapkan hafalan kepada 4 ayat ini akan kita coba untuk kita kenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan kita melakukan simulasi bersama-sama. هذا الحضور هذا المكان المبارك مع هذا الجمع المبارك ونعتز أن نرافق وأن يكون معنا شيخنا العزيز الشيخ صائب المهندس وهو نيابة عن دار القرآن يشرف مخيم تاج القرآن من أحد أهم مشاريع دار القرآن المسؤولة في التحفيظ karena iklan sawarkan kita al muslimin fasah wa kharijha al-yawm alhamdulillah ta'ala laqad hadara ma'ana al-shaykh al-karim wa nahnu nataqabbalu wa nashrafu bis-sama' al-muhawara al-qadim al-shaykh fa inna qabla al-shaykh al-tafadhal mashkur. Saya kalau bicara bahasa Arab saya terjemahkan juga, enggak usah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillah rabbil alamin. أوضح معالم الحمد المبين وأبان سبيل المؤمنين الناجين وعهد إليهم باتباع صراطه المستقيم المفضي إلى جنات النعيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه والتابعين. بداية نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن، ونشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذه الزيارة المباركة من غزة الحبيبة البعيدة جغرافيا لكنها قريبة من قلوبكم إلى كوتا مدينة باكام الغالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي أهلها. كما ونشكر الحضور الحاضرين والحاضرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المحاضرة وأن يرزقنا علما نافعا إن شاء الله. Jadi begitu Bapak-Bapak sekalian, itu kan bukan biasanya Bapak juga sepakat Bapak itu sudah paham semuanya ya. Intinya, saya sampaikan intinya saja, Syekh sangat bergembira hadir di hadapan kita semuanya hari ini, dan semoga kehadiran beliau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia sudah ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga saya sangat jauh kita semuanya berkumpul di tempat ini demi Quran, demi mendukung perjuangan saudara kita di Palestina. Semoga itu juga mendapatkan keberkahan, menjadi sebab keberkahan bagi kita semuanya dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ananda ini anak-anak saya yang banyak ini. Apakah bisa, mungkin ini permintaan dari Syekh ya? Apakah bisa kita kondisikan ya? Anak-anak kami, anak-anak kita yang ini apakah bisa kita kondisikan? Ini masjid yang sangat luas, mungkin apakah bisa bermain di bawah atau panitia bisa menemani kayak daycare gitu, kita bikin daycare sementara 3 jam panitia Bapak Ibu, mungkin ini agak lama, jadi mungkin anak kita menjadi bosan ya. Kalau yang bosan dia agak aktif mungkin. Jadi kami izin anak kita ini dijaga oleh panitia di bawah, boleh ya? Boleh ya. Jadi mungkin tolong diantarkan anak-anaknya, kita main-main di bawah. Nanti yang menjaga oleh panitia, yang punya anak aja boleh mungkin anaknya diantarkan. Nanti kesini lagi. Insya Allah aman. Nanti setelah itu antarkannya ke bawah, nanti ibu boleh kesini lagi. Ya itu dia melihat tadi ya. Iya. Ya, saya juga guru SD ya. Alhamdulillah. Jadi saya juga sangat cinta dengan anak-anak, dan saya ngajar anak SD ya. Jadi saya juga cinta dengan anak. Tapi kalau kita cukup lama 3 jam dan materi kita butuh fokus yang sangat mendalam dan membicara, dan ada Syekh juga membutuhkan fokus. Alangkah baiknya ada daycare sementara, kita bikin temporary daycare di sini ya. Insyaallah. Mohon maaf, baik bunda sekalian. Ya, kalau yang tidak bisa ditinggalkan jangan ditinggalkan ya, kasihan nanti putranya, nanti nangis-nangis panggil uminya. Iya. Jadi kalau nggak mau umi, ya udah jangan dipaksa. Baik, alhamdulillah. Nabda. يعني حتى يعني تعم الفائدة ويكون هناك التركيز يعني منكم، لأن هذه المحاضرة إن شاء الله سوف تستفيدوا منها وتفيد منها الآخرين، لأنكم سوف تبلغوا هذه المحاضرة للآخرين إن شاء الله. إن شاء الله. قبل أن أبدأ المحاضرة نحب حتى نزيد الحماس والتشجيع عندكم، نحب أن نبشركم بشارة. Sebelum kita mulai, Syekh akan menyampaikan satu kabar gembira.
Fadhal. من يريد أن يعرف هذه البشارة فليرفع يده. Kita semuanya akan mendapatkan satu berita kabar gembira. Fadhal. من يريد يعرف البشارة فليرفع يده حتى نريد يعني المشاركة منهم. هذه البشارة يعني أنت تريد سرد للمحاضرة لا تريد تفاعل. سلام على التفاعل إن شاء الله. خلاص. هذه البشارة من حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله إلا نادى منادي من السماء في نهاية المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Jadi beliau menyampaikan satu hadis kabar gembira bagi kita semuanya bahwa barang siapa yang duduk di dalam majelis zikir dari atas langit ada penyeru malaikat yang menyampaikan, wahai orang-orang yang duduk di dalam majelis, bergembiralah karena sesungguhnya dosa-dosamu telah dihapuskan menjadi kebaikan-kebaikan. Ini adalah satu kabar gembira bagi kita semuanya. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم هذه المدارسة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan Rasulullah juga bersabda, tidaklah satu kaum duduk di satu majelis mereka mendengarkan, mereka membaca ayat Quran dan mempelajari isinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka akan dilingkupi oleh rahmah Allah dan nama-nama mereka disebut di sisi Allah di hadapan malaikat-malaikat yang terdekat. نتحدث في هذه المحاضرة عن طرق وأساليب حفظ القرآن الكريم المستخدمة في غزة، وهذه من بركة بيت المقدس وفلسطين عامة، أن الله سبحانه وتعالى أيضا بارك في علمائها وبارك في عقولهم حتى استخلصوا هذه الأساليب وهذه الطرق في تعليم القرآن الكريم، وأصبحت تستخدم في كثير من الأماكن مثل تركيا والجزائر وإندونيسيا وكثير من البلدان الإسلامية. Jamaah sekalian, kita akan mulai mengenal mempelajari salah satu dari metode yang digunakan di kota Gaza yang terbukti sejak tahun 96 ya, 96 sampai hari ini diterapkan dan sudah mulai dikenalkan ke dunia luar, sehingga semoga metode ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في محاضرتنا. إرشادات لطالب القرآن الكريم وطالب الذي يريد أن يحفظ القرآن الكريم. هناك إرشادات ونصائح قبل أن يبدأ في البدء في حفظ القرآن الكريم. أولا تجريد النية، وهي إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تجريد النية من كل شيء دنيوي ومكاسب دنيوية، وأن تكون هذه النية لله سبحانه وتعالى في هذا المجلس، ننوي نية خالصة لله سبحانه وتعالى أن نستفيد من هذا العلم ونفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. Ya, jamaah sekalian, hal yang penting meskipun ini dianggap satu hal yang common ya, satu hal yang biasa, tetapi ini amat sangat penting sekali adalah sebelum menghafal Quran harus meluruskan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menghafal Quran itu banyak godaannya, banyak gangguannya, dan orang-orang yang betul-betul berniat ikhlas saja yang akan sanggup tahan untuk bisa menuntaskan pembelajaran hafalan Quran dengan baik. الأمر الثاني الدعاء، أن نكثر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا.
أن يرزقنا فهم القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم، وهذا يكون في سجودنا وبين الأذان والإقامة في أماكن إجابة الدعاء، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعيننا على حفظ كتابه العزيز، لأن حفظ القرآن الكريم هو الصفاء من الله سبحانه وتعالى لا يناله أي أحد. Jadi penghafal Quran itu tidak sembarang orang ya. Menghafal Quran adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan hatinya. Dibukakan hatinya diisi dengan Quran. Jadi tidak sembarang orang bisa menghafal Quran. Orang-orang yang jadi hafalan Quran yang terbaik adalah hafalan Quran hafalannya berasal dari apa yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dada seseorang. Itu yang terbaik. Bukan karena gurunya, metodenya atau sesuatu ya, tapi apa yang dipilih dan ditanamkan oleh Allah itulah yang menjadi yang terbaik. Maka untuk bisa kita menjadi seorang penghafal Quran yang terbaik, ya kita harus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita dijadikan sebagai seorang penghafal Quran. Doa, Allahumma ja'alni min hamalatil Quran, Allahumma alimnil Quran, Allahumma hafidhnil Quran. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pemikul Quran, ajarkan Quran kepadaku, hafalkanlah Quran dalam dadaku. Nah, itu doa yang sangat penting. الأمر الثالث هو اختيار الشيخ التقي المتقن. حفظ القرآن الكريم هو عبارة يعني عن تلقي. هناك شيء؟ نعم. هو عبارة عن تلقي. تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وتلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عندما آخذ هذا العلم وآخذ هذا القرآن، ممن آخذه؟ ممن يتقي الله عز وجل وممن يتقن هذا العلم، لأن العلم هذا سوف أكتسبه ويصبح معي وأعلم به أبنائي. إذا تعلمت بشكل صحيح أعلم بشكل صحيح، أما إذا تعلمت بشكل خاطئ أعلم بشكل خاطئ. Ya, Nabi Muhammad SAW sebagai orang Arab, berbicara bahasa Arab, yang paling mengerti bahasa Arab, yang paling fasih bahasa Arab, dan Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bayangkan ya, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun menghafal Quran melainkan dari guru. Jadi Nabi Muhammad saja pakai guru, Rasulullah pakai guru. Padahal beliau adalah Nabi, beliau berbahasa Arab, orang Arab, paling ngerti bahasa Arab, paling fasih bahasa Arab. Itu saja memakai guru. Gurunya Rasulullah siapa? Jibril. Para sahabat juga, mereka semuanya menghafal Quran tidak dari membaca tulisan, tapi dari gurunya, yaitu Rasulullah. Artinya apa jamaah sekalian? Menghafal Quran, cara yang terbaik, tidak ada yang lebih hebat daripada menghafal Quran dengan metode talaki. Talaki itu adalah guru membacakan, murid menirukan, sehingga murid dapat mengucapkan bacaan Quran dengan tepat. Karena orang Arab saja belum tentu bacaannya benar terhadap Quran, karena Quran dia punya hukum-hukum bacaan sendiri yang tidak ada di dalam bahasa Arab, dan itu hanya bisa dipahami dengan mendengarkan bacaan yang benar. Maka sangat penting untuk memiliki syekh mutqin yang akhlaknya baik ya, syekh yang kemahirannya bagus dan akhlaknya baik. إذا أرسلت ولدك إلى شيخ ضعيف ومعلم قرآن ضعيف سوف يكون ابنك ضعيف، لأن مخارج الحروف عند الشيخ عنده مخارج حروف غير صحيحة وعنده ألحان جلية. إذن ابنك يتعلم تعليم خاطئ، وممكن هذا التعليم يؤثر على ولدك في المستقبل. خلاص هو حفظ الآية خطأ، تبقى معه في حياته وهي يحفظها كما هو صغير، يحفظها خطأ من شيخه الغير متقن. Ya, oleh karena itu jika kita mengantarkan anak untuk menghafal Quran, hal yang paling penting untuk dilakukan pertama-tama adalah kepada siapa anak ini kita antarkan, kepada guru yang kuat, yang bagus keterampilannya atau tidak. Itu akan sangat berpengaruh kepada kualitas hafalan Quran dari ananda ya. Dan bahkan juga mungkin diri kita sendiri ya. Guru Quran itu amat sangat penting peranannya untuk menentukan kualitas hafalan Al-Quran. ننتقل الآن إلى الوسائل المطلوبة قبل الحفظ.
الوسائل المطلوبة قبل حفظ القرآن الكريم. الوسيلة الأولى الالتزام بمصحف واحد. عفوا، الالتزام بمصحف واحد. هذا المصحف يكون معك في البيت، يكون معك في العمل، يكون معك في المسجد، يكون معك أين إذا تسافر. مصحف واحد تتنقل به أينما تذهب. Ya, jadi sebelum kita masuk ke hafalan Quran, ada persiapan yang harus dilakukan ya. Yang ini berkaitan dengan alat, dengan media. Media apa yang akan kita siapkan? Yang pertama, media yang sangat penting adalah menggunakan mushaf. Jadi kita menerangkan orang Indonesia kalau menghafal Quran dari mushaf saja tanpa guru itu sangat beresiko. Karena apa? Bacaannya kemungkinan salah. Dihafal satu juz, mungkin salahnya banyak gitu ya. Tetapi mushaf itu tetap penting. Tetap penting ya. Selama ada guru, mushaf itu tetap penting dan harus ada. Nah, mushaf bagaimana yang dimaksudkan? Yang pertama, mushaf itu adalah mushaf yang tidak boleh berganti-ganti. Sekali kita menggunakan satu jenis mushaf, kita akan menggunakan untuk selama-lamanya. Kalau bisa selama-lamanya. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenal ya di mana kesalahan-kesalahan bacaan kita secara lebih baik jika kita menggunakan mushaf yang tidak berganti-ganti. المصحف الذي معي له أكثر من 10 أعوام. لماذا مصحف واحد؟ لأن في المصحف الواحد تعرف كل أخطائك. الخطأ في سورة البقرة، خطأ في سورة الكهف، خطأ في سورة الإسراء. تحفظ الأخطاء التي عندك في كل صفحة من صفحات القرآن الكريم. Ya, sebagai contoh, Syekh mengatakan bahwa mushaf yang beliau pegang, yang menjadi sahabat beliau, itu adalah mushaf yang sudah 10 tahun tidak pernah ganti. Kenapa? Itu lebih memudahkan bagi kita semuanya untuk mengenali ayat-ayat yang susah dihafal, ayat-ayat yang kita pernah salah, ya, tempatnya di mana, bukan hanya tempat di dalam hafalan kita juga hafal di mana tempatnya tertulis di dalam mushaf, dan itu amat sangat membantu bagi kita untuk bisa menghafal dengan lebih baik. استخدام قلم الرصاص، واستخدام قلم الرصاص يكون من المعلم، يعني هذا أفضل. قلم الرصاص حتى يسجل الأخطاء، الألحان أو الأخطاء الجلية أو الخفية، أو إذا نسيت آية من الآيات يحدد بقلم الرصاص. لماذا قلم الرصاص؟ لأنه عندما تتقن هذه الآية تقوم بمحو هذه الآية وهذا الخطأ. Ya, yang kedua kenapa mushaf itu penting dan tidak disarankan mushaf diganti dengan aplikasi ya. Kan ada tuh aplikasi di dalam handphone kita yang ada Qur'annya tuh ya. Itu kan ada. Kenapa tidak disarankan pakai handphone? Ya mungkin pertama karena kalau handphone dia mudah ganti dari Quran ganti ke WhatsApp ya. Ganti ke WhatsApp, geser sedikit ke Facebook atau Instagram atau ke YouTube gitu ya. Nah, ini juga yang penting ya. Yang kedua bahwa penggunaan mushaf membuat kita bisa membuat tanda, kita tandai tempat-tempat yang ada kesalahannya. Menggunakan apa? Nah ini, menggunakan qalamur rasos atau pensil. Pensil itu sarana yang penting untuk kita pakai sebagai cara untuk menandai di mana kita salah dan di bagian mana mushaf untuk kita coret. الأمر الذي بعده الالتزام بتسجيل واحد من بين التسجيلات المشهورة. تسمع القرآن قلنا من شيخ متقن، ممكن يكون في المسجد. إن لم يكن هناك شيخ متقن يوجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإنترنت مليء بالمشايخ المتقنين. تختار من المشايخ مثلا الحصري، المنشاوي، الشيخ إبراهيم الأخضر، أنا كنت أستمع له وأنا صغير وهو من القراء المتقنين المعاصرين. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat penting sekali. Kita tidak mudah untuk mendapatkan guru tahfidz yang bacaannya bagus. Tidak semua tempat tersedia. Dan kalaupun tersedia, susah karena mungkin banyak sekali muridnya.
dan tidak bisa kita datangi setiap saat ya. Dia ada appointment, ada waktu tertentu saja. Bagaimana cara kita mendapatkan guru yang terbaik? Itu bisa kita gunakan media suara ya. Jadi yang ketiga ini sangat penting, kita harus memiliki murotal dari para qurra yang terbaik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian tahu nggak murotal terbaik yang ada di dunia hari ini itu murotalnya siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Min Syari Rasyid, bukan yang terbaik. Ada dua ya, ada dua. Yang pertama Al-Minshawi, ya. Satu lagi ada yang tahu siapa? Siddiq Al-Minshawi, betul ya, satu. Satu lagi ada lagi selain beliau, Mesir juga ya, Mahmud Khalil Al-Husari. Jadi Muhammad Siddiq Al-Minshawi dan Muhammad Khalil Al-Husari disepakati oleh semua ulama di dunia adalah imam atau qari yang terbaik bacaan murotalnya. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu ingin dapat bacaan yang best of the bestnya para qari Quran, pilih Minshawi dan Husari. Muhammad Siddiq Al-Minshawi dan Mahmud Khalil Al-Husari. Bayangkan ya, kita bisa belajar meskipun tidak langsung ya, dan beliau berdua sudah tidak ada, kita bisa belajar mendengar bahkan melafalkan bacaan Quran di surat manapun dari best of the bestnya murotal atau qari yang murotalnya tersedia hari ini. بعد ذلك نحدد الوحدة التي نريد أن نحفظها. مثلا نريد أن نحفظ صفحة، نريد أن نحفظ مثلا نصف صفحة، 5 آيات. المهم أن تكون هناك وقف جائز، وقف تام. لا أريد مثلا أن أحفظ مثلا صفحة من القرآن الكريم وأتوقف عند وقف غير تام. مثلا أقول خلاص أريد أن أحفظ مثلا ويل للمصلين. طب أكمل الآية، أكمل السورة، الذين هم عن صلاتهم ساهون. يجب أن يكون هناك الوقف تام جائز، لا أن يكون الوقف قبيح. Ya, kemudian berikutnya yang kelima adalah yang keempat ya, sebelum kita menghafal Quran, kita harus mempetakan dulu nih. Misalkan menghafal surat apa? Juz Amma, Al-Waqi'ah, Al-Mutaffifin, Ar-Rahman atau apapun, itu kita buat peta surat dulu ya. Lalu kemudian suratnya kita bagi-bagi menjadi satuan, unit. Unit itu banyak, bisa berdasarkan tema, bisa berdasarkan bunyi, bisa berdasarkan macam-macam ya. Kita bagi, misalkan satu halaman ada dua satuan, 2 unit. Nah, itu sangat penting sekali bagi kita untuk bisa menciptakan perencanaan mana yang mau kita hafal dan berapa lama ya. Kita bagaimana menghafal dan berhentinya di mana, diulangnya bagaimana, itu sangat penting sekali menciptakan namanya wahdatul ayah. ترابط الآيات يساعدك في المراجعة واسترجاع الآيات كأنك تحفظ موضوع معين. Ya, jadi dengan adanya satuan-satuan ini kita dapat menghubung-hubungkan dengan benar ya, karena misalkan satuan-satuan ayat itu bisa dibuat berdasarkan tema. Misalkan ayat bicara tentang azab, tentang surga, tentang kisah nabi ini ya, itu sangat membantu kita untuk menghafal dengan lebih mudah. عند البدء بحفظ القرآن الكريم يجب أن يكون هناك وقت، لكن لا أن يكون هناك الوقت عام مفتوح. يكون مثلا هناك ساعة رملية تضعها، مثلا أنا في هذه ال5 دقائق سوف أحفظ هذه ال5 آيات. يجب أن يكون هناك تحديد وقت لحفظ النصف صفحة، تخصص وقت مثلا في بعد صلاة الفجر الصبح أو مثلا في المساء. المهم أن يكون هناك وقت محدد حتى تعرف كم تحتاج منك الصفحة أو النصف صفحة من كتاب الله سبحانه وتعالى عند حفظها. Nah, kemudian satuan ayat itu juga perlu dengan satuan waktu. Jadi misalkan kita harus mengkhususkan waktu tertentu, misalkan per hari ya, per hari kita mengkhususkan waktu tertentu. Jadi gini maksudnya, jika kita punya keseriusan terhadap sesuatu, pasti kita akan mengkhususkan waktu buat mengerjakan hal itu. Kayak sholat itu penting nggak?
Penting kan? Pasti kita akan khususkan waktu buat sholat. Sarapan. Ibu-ibu sarapan semuanya nggak nih tadi pagi? Penting sarapan ya. Pasti kita akan bikin tuh waktu. Kalau ibu-ibu bukan hanya sarapan ya, masak buat sarapan, beresin apa semua sebelum datang ke sini. Hal-hal yang penting di dalam hidup kita itu penting, tandanya apa? Kita sediakan waktu untuk dia. Nah, bagi kita Quran itu penting atau tidak? Nah, penting atau tidaknya itu bukan kita bicara penting atau tidak ya. Kita sediakan waktu khusus atau tidak untuk Quran. Kalau kita menyediakan waktu khusus yang kemudian kita iltizam dengan waktu tersebut untuk Quran, berarti betul bahwa Quran itu penting, maka dibutuhkan namanya widah zamaniyah. Harus ada satuan waktu yang memang kita khususkan dan kita menjadi target ya bagi kita untuk di situ kita menghafal Quran sesuai dengan target unit ayat yang kita buat tadi. Nah, bentuknya apa? Unit ayat dan unit waktu ini bentuknya adalah tabel, sijil. Ada sijil yang kita buat nih, ibu-ibu sekalian. Di situ tertulis ini berapa ayat dan berapa waktu yang kita sediakan untuk menghafal ayat ini. Kalau kita serius, kita harusnya punya yang seperti itu ya. بالنسبة إلي حفظت سورة البقرة في 5 أيام. كنت أحفظ في اليوم 10 صفحات من صلاة الصبح، هذا في الإجازة المدرسية، من صلاة الصبح حتى الظهر، ومن العصر حتى المغرب كنت أراجع 10 صفحات، وفي اليوم الثاني أحفظ 10 صفحات من الصبح حتى الظهر، ومن العصر حتى المغرب أراجع 10 صفحات، وبعد العشاء أراجع 10 صفحات الأولى وال10 صفحات الثانية. يعني هذا كان في بداية عملية التحفيظ ya. هذا في تاج الوقار وأنا صغير. Ini kalau di mukhayyam Quran yang di Gaza yang dilakukan apa? Ini sebagai cerita, jangan kita tiru, nah kita nggak akan sanggup melakukan itu ya. Saya bercerita kalau di mukhayyam Tajul Waqar di Gaza itu waktu mereka masih usia SD kayak adik-adik kita calon para penghafal Quran ini ya. Itu subuh mereka duduk sampai zuhur, itu mereka selesai menghafal 10 halaman. Bukan 10 ayat ya, 10 halaman. Duduk Al-Baqarah ya, 10 halaman. Habis gitu setelah selesai 10 halaman dia duduk, dia habis zuhur dia murajaah yang 10 halaman tadi, murajaah sampai Isya gitu kan. Nah, sampai Isya sampai yani الثانية المراجعة 10 ثانية من الظهر إلى من العصر حتى المغرب المراجعة من العصر حتى المغرب. Oke, istirahat. Nah, asar sampai maghrib itu dia murajaah 10 halaman. Dia murajaah 10 halaman. Artinya murajaah itu apa? Ayat yang sudah dia hafal itu disetorkan 10 halaman itu dari asar sampai maghrib. Itu setoran di situ. 10 halaman semua في اليوم الثاني أجمع بعد العشاء 10 الأولى وال10 الثانية. يعني 10 من ظهر إلى من الصبح إلى الفجر إلى الظهر. نعم. وال10 من الظهر إلى العصر. لا، 10 من الصبح حتى الظهر. هذا الظهر. هذا الحفظ الجديد. نعم. وأراجعه هذا الحفظ من العصر حتى المغرب. في اليوم الثاني أحفظ جديد 10 جديد من الصبح حتى الظهر. نعم. وأراجع هذا الجديد من العصر حتى المغرب. وبعد العشاء في اليوم الثاني أجمع 10 الأولى وال10 الثانية. Ya, jadi ini metode di Gaza ya. Dari fajar, dari subuh sampai zuhur itu 10 ayat dia hafal. Setelah itu istirahat, asar dia masuk setoran yang dia hafal tadi dari asar sampai ke Isya. Sampai ke maghrib. Hari besoknya hafalan baru ya. Dari habis subuh ke zuhur, kemudian setoran dari maghrib ke Isya, habis itu malamnya beliau murajaah hafalan kemarin dengan hafalan hari ini 20 halaman gitu ya. Itu di dalam mukhayyam ya, bukan kegiatan harian ya. Itu mah jangan ditiru Bu,
Kita mah nggak sanggup ya, kita mah yang biasa-biasa aja. 2 ayat sehari alhamdulillah gitu ya, 3 ayat keren, 1 halaman masya Allah gitu ya. Ya. الأمر الأخير فهم الآية قبل حفظها، وفهم الآية قبل حفظها يساعدك على استذكارها، أن تتذكر هذه الآية عند تسميعها على الشيخ. هذا القرآن هو لفهم الآية، هذا لا يصح، هذا لا يجوز لحفظ القرآن، لأن هناك كثير كلام. المصحف الذي للحفظ لا يكون شيء في الهوامش فقط، sahih. مثل مصحف المدينة. 6. Saya ngasih catatan ya, kalau kita ingin punya Quran tahfidz itu bagusnya bersih, nggak ada apa-apa. Jadi isinya cuman bahasa Arabnya aja, teks Arab aja. Karena apa? Visual kita terhadap ayat itu fokus, tidak ada kebanyakan yang harus kita lihat. Jadi kita jangan melihat yang lain, kita fokus melihat kepada ayat Quran aja. Maaf ya, kalau mereka menggunakan yang tidak pakai warna, jadi yang polos, karena itu lebih membantu. Tapi itu mungkin relatif ya. Tapi yang penting, nah maka ini yang ke-6 ini sangat penting sekali, memahami makna ayat. Caranya bagaimana? Gunakan mushaf terjemah, tapi bukan mushaf terjemah yang kita pakai untuk hafalan. Yang kita pakai untuk hafalan itu beda lagi. Dengan mushaf terjemah itu hanya dibaca untuk kita paham saja. Jadi kata beliau, jangan menghafal ayat kalau belum ngerti itu ayat ngomong tentang apa. Jangan hafal ayat kalau belum tahu maknanya. Minimal baca terjemahannya. Jadi ayat ini ngomong apaan sih? Kita udah hafal gitu ya, surah Juz Amma, nggak ngerti Juz Amma itu ngomong tentang apa. Juz Amma ngomong tentang apa, Bu? Juz Amma itu bicara tentang apa? An-Naba itu artinya apa? An-Naba. Coba saya tanya. An-Naba itu artinya apa? Ya, apa maksudnya berita besar? Hari kiamat. Nah, gitu. Jadi pahami dulu ya, pelajari dulu sebelum kita hafal, kita udah ngerti dulu isinya. Nah, itu sangat penting sekali, tetapi sekali lagi bukan dengan menggunakan mushaf yang sama dengan yang kita pakai untuk ngapal. Biarkan kita pakai mushaf yang lain, hanya untuk belajar maknanya saja. Begitu. ننتقل الآن استعدادات قبل حفظ وحفظ القرآن الكريم. هناك خطوات 3 قبل المباشرة في حفظ القرآن الكريم. الأولى الاستماع 5 مرات على الأقل للوحدة التي نريد أن نحفظها. مثلا نريد أن نحفظ نصف صفحة، نستمع إلى هذه الوحدة 5 مرات. Ya, tadi kan sudah tersedia 5 atau 6 media ya. Berarti 6 media itu apa saja tadi? Ibu-ibu, bapak-bapak, 1 menggunakan 1 mushaf. Mushaf ya, 2 Menggunakan pensil, 3 1 murattal qari. Murattalnya siapa, Bu? Best of the best? Siapa? Murattalnya siapa? Oke, 4 Menentukan 1 ayat yang mau dihafal. ya, satuan ayat ya, atau unit ayat. 5 satuan waktu. 6 ya, maksudnya yang ke-6 itu mushaf. Saya ulangi ya, mushaf hafalan, pensil, murattal, satuan ayat, satuan waktu, dan mushaf terjemah. Jadi beda ya, mushaf hafalan dan mushaf terjemah. Ya, ini suara saya kurang kedengar ya? Di belakang kedengaran nggak? Kurang ya? Tes? Maaf. Baik, nah kalau yang ke-6 tadi udah ada semuanya, nah mulailah kita pakai tuh. Yang pertama adalah yang min syawi mujawwad, kita dengarkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ya, ini adalah contoh bacaan Muhammad Siddiq Al-Minshawi terhadap surat Al-Fatihah yang beliau dianggap sebagai murotal yang terbaik ya. Jadi miliki itu handphone bisa juga kita pakai rupanya ya, bermanfaat ya dengan menggunakan murotal seperti tadi, diulang-ulang ya 5 atau boleh lebih ya, dengan mendengar bacaan-bacaan yang terbaik tersebut. بعد ذلك نقرأ الوحدة التي نريد أن نحفظها 10 مرات بصوت مرتفع. والفائدة من الصوت المرتفع أن تشترك هناك أكثر من حاسة، اللسان يتحرك، النظر ينظر إلى المصحف، يبصر إلى القرآن الكريم، الأذن تستمع إلى الذي تقوله أو الذي تحفظه، فأنت تشغل أكثر من حاسة أثناء حفظ القرآن الكريم. لا تقرأ بقلبك ولا تقرأ بعينك، تقرأ بصوت مرتفع. Ya, kemudian yang kedua adalah setelah kita dengar berulang-ulang, kita coba untuk menerapkan bacaan ayat dari ayat yang kita dengar tadi ke dalam mushaf dengan suara yang keras. Dibaca itu artinya kita belajar untuk bisa menerapkan bacaan tersebut ya dengan lisan kita. Jadi untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai bacaan Quran yang terbaik sebelum kita menghafalkannya. Ini masih belum menghafal ya. Semuanya ini tadi, ini belum menghafal nih, ibu ya, belum nih. Ini baru persiapan aja, menunjukkan bahwa ini serius. Menghafal Quran itu nggak ngasal. Ngasal tahu ya, tidak asal-asalan. Ya, persiapan. Ini pekerjaan yang hebat. Mau bikin acara kayak gini, ini kan kalau kita anggap penting kan ada persiapannya ya. Kalau sesuatu tidak dipersiapkan berarti kita sebenarnya nggak serius gitu. Nah, ini menunjukkan keseriusan. Kita dengar, kita baca berulang-ulang dengan suara keras sehingga menghidupkan indera kita ya. ثالثا القراءة مع القارئ. في كل آية يقرأها القارئ الآية توقف التسجيل وتوقف الصوت وتعيد خلفه كما سمعت منه هذه الآية. Kemudian jamaah sekalian, ini yang ketiga, mengulang-ulang bacaan ya tersebut dengan cara menirukan. Jadi tadi Al-Minshawi kita setel, kita pause, kita tirukan. Kita pause, kita tirukan, begitu ya. Kita pause, kita tirukan, kita pause, kita tirukan. Dengan demikian kita bisa jadi ini kalau yang nomor 1 kita boleh tuh sambil ibu-ibu ya, sambil cuci piring ya, asalkan handphonenya dekat gitu ya, atau pakai handset bisa tuh, sambil nyapu, sambil nyetrika itu masih bisa. Tapi kalau sudah menirukan itu duduk, baca, pause, tirukan, baca, di pause lagi, tirukan lagi, baca, tirukan lagi. Karena yang paling penting sebelum menghafal adalah faham dan an-nutqus shahih dan fasahah, kemampuan kita untuk bisa tajwid dengan benar sebelum kita menghafal. وهناك بعض التطبيقات على الهاتف لوحده يكرر الآية، تضع 5 مرات 10 مرات يكرر الآية 5 مرات لوحده ثم ينتقل إلى الآية التي بعدها. Maka dari itu Bapak dan Ibu pasti pernah tahu ya, ada video-video bahkan aplikasi-aplikasi yang secara otomatis aplikasi ini akan mengulang ya dan memberi kesempatan bagi kita untuk menirukan bacaan dari qori tertentu. Jadi dibaca, dia otomatis stop supaya kita ngikutin. Habis itu dia ngulang lagi, stop lagi, kita ngikutin, begitu ya. Yang seperti ini penting sekali bagi kita. Karena apa? Kita ini bukan orang Arab. Orang Arab aja harus belajar tajwid lebih bagus ya. Apalagi kita yang bukan orang Arab. Udah jelas hidungnya bukan Arab ya. Apalagi bahasanya gitu kan. Kita nggak ada Arab-Arabnya. Nah, kalau kita ini belajar Quran tanpa
proses seperti itu dikhawatirkan dan dipastikan bacaan kita akan banyak mengalami kesalahan ya. Tidak bisa juga kita berguru sama syekh setiap hari kan, tidak mudah. Maka dengan cara-cara seperti ini insya Allah bacaan kita akan jauh lebih bisa bisa jauh lebih benar. Antaqil. Lupa. Nah baik, jamaah sekalian, sekarang kita masuk ke materi inti. Jadi dari tadi kita ngomong capek-capek itu belum ada apa-apanya ya, itu baru mukadimah. Ini materi intinya ada di sini nih. Ya, Arab semuanya ya. نبدأ الآن إن شاء الله في طريقة التحفيظ والتكرار للصفحة الواحدة، وهذا الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا قراءة الآية الواحدة وتكرارها من 3 إلى 10 مرات. Jamaah sekalian, ini adalah langkah-langkah menghafal Quran yang kita maksudkan di dalam pelatihan ini. Dan sebagaimana yang tertulis di depan ya, Syekh menerangkan langkah yang pertama adalah membaca ayat dengan melihat mushaf dan mengulang-ulangnya. Nanti kalau udah selesai, mau nggak materi ini kita bagiin? Mau ya? Tapi meskipun dibagiin sekarang nyatet aja, karena yang dicatat itu yang jadi ilmu tuh. Nah, yang dibagiin biasanya nanti aja dibacanya gitu ya. Yang catatnya yang jadi ilmu. Jadi baca aja begini ya, berulang-ulang sebelum kita menghafalnya 3, 10 atau bisa lebih. نحن انتهينا من السماع وانتهينا من القراءة على الشيخ، هذه الأمور انتهينا منها. الآن دخلنا في الموضوع المهم وهو حفظ القرآن الكريم. أولا قلنا قراءة الآية الواحدة، ثم بعد ذلك استذكار الآية غيبا دون النظر إلى المصحف. Nah kemudian yang kedua, setelah kita baca ayatnya ya ibu-ibu sekalian, ayatnya mushaf kita tutup dan kita membaca ayat dari hafalan ya, dengan tidak melihat kepada mushaf, atau membaca lalu kemudian menghafal, diulang-ulang secukupnya yang menurut kita kita anggap cukup ya, 3, 10, 20 bebas. حاضرا انظر الى المصحف. قلنا مصحف الحفظ ليس هذا المصحف. نقول مثلا على سبيل المثال فانجيناه واصحاب فنجيناه. نقول آية ثانية وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أقرأها 3 مرات إلى 10 مرات، ثم بعد أن ننتهي من هذه الآية أغلق المصحف وأستذكر هذه الآية. إذا نسيتها أو نسيت آية من هذه كلمة من هذه الآية أفتح وأنظر. مثلا توقفت عند قوله سبحانه وتعالى واتقوه، ماذا بعدها؟ أنظر ذلكم، خلاص أغلق المصحف، ذلكم خير لكم. لا أنظر إلى الآية وأكملها بالنظر ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لا، آخذ الكلمة التي نسيتها فقط ذلكم، ثم أغلق المصحف وأستذكر. إذا نسيت ذلكم مرة أخرى أضع عليها بالقلم الرصاص علامة أنني نسيت هذه الكلمة. Ya, kan tadi kan mushafnya tapi bukan mushaf yang terjemahan kayak gini ya, Pak ya. Pakai mushaf yang memang ayat Quran ini aja, isinya Quran aja ya, yang tulisan Arab aja, lalu ada pensil. Nah, ketika kita membaca nih, habis gitu kita ngapal, lupa. Nah, pakai tuh pensil, catat di situ. Coret di situ ya. Coret artinya kita udah ada ini kita salah nih, berulang di sini. Innahu wasamiul alim, samiul hakim, samiul basir. Nah, kita coret di situ. Ketika karena kita lupa, kita baca lagi dan ternyata ayatnya salah atau diingatkan oleh teman kita ayat itu salah, maka di situ kolam rosas atau pensil akan berguna, dan kita buka lagi, kita baca dan kita ulangi lagi sampai kita merasa cukup hafal. الآية التي بعدها مثل الآية الأولى، نقرأ 3 مرات إلى 10 مرات بالمصحف إلى الآية الثانية لوحدها، ثم بعد ذلك نغلق المصحف
من 3 إلى 10 مرات. نعمل في الآية الثانية كما فعلنا في الآية الأولى. Nah, kemudian ayat kedua masih sama ya, masih sama persis dengan cara yang pertama, kita baca ulang-ulang. Setelah selesai kita cukup, merasa cukup, puas, tutup, kita baca sendiri ayat kedua tersebut dengan tidak melihat mushaf ya, secara berulang-ulang. بعد ذلك في الخطوة التي بعدها قراءة الآية الثالثة وتكرارها من 3 إلى 10 واستذكارها من 3 إلى 10 مرات. Nah, langkah berikutnya adalah sebelum kita masuk ayat yang ketiga, baca dengan melihat mushaf ayat 1 dan ayat 2. Kan kita biasanya kan 1, 2, habis gitu 3, enggak, 1, 2, masuk ayat ketiga, balik lagi ke 1. Baca dulu dengan suara keras, habis gitu ditutup dan kita baca ayat berapa? 1, 2 tanpa melihat dengan suara keras kembali, berulang-ulang. Gitu ya. إذا تفعل هذا مع كل آية من القرآن الكريم، مع كل آية أنت خلاص، يعني أنت ترجع إلى الآية أكثر من 20 مرة من خلال النظر أكثر من 3 إلى 10، وتغلق المصحف استذكار من 3 إلى 10. هذا يرسخ الحفظ في العقل. Nah, jadi begitu seterusnya ya, ayat yang keempat, kelima. Jadi setelah kita baca ayat 1, 2 dengan terbuka, kita tutup baca 1, 2 dengan tidak melihat mushaf. Habis gitu ayat yang ketiga kita baca sendirian ayat ketiga nih dengan melihat mushaf. Kita tutup baca ayat yang ketiga sendirian tanpa melihat mushaf. Pas mau naik ke keempat, apa yang dilakukan? Balik ke ayat 1 lagi, ayat 1, 2 dan 3. Baca dengan melihat, tutup, baca lagi 1, 2 dan 3 dengan tidak melihat ayat. Oke ya, habis itu dibuka, baca yang berapa? Keempat, sendirian. Baca dengan melihat, tutup, baca dengan tidak melihat, diulang-ulang. Pas mau masuk ayat kelima, apa yang dilakukan? Balik ke 1 lagi, 1, 2, 3, 4, baca sambil melihat, tutup, baca lagi dengan tidak melihat, begitu seterusnya. Bayangkan kalau kita sampai ayat yang kelima, ayat 1 itu sudah kita baca berapa kali? Berkali-kali. Kalau kita ngulang 10 kali ya 10 kali 5 gitu ya. Kalau 20 kali ya berarti 20 kali 5. Bayangkan gimana nggak semakin kuat ya hafalannya dengan cara seperti itu, dan dengan memadukan visualisasi suara yang keras dan diulang-ulang, semua indera kita untuk ikut berinteraksi. Insya Allah dengan cara seperti ini ayatnya akan semakin kuat. Ini بالنسبة لجمع الآيات آية عندما نجمعها مثلا 3 آيات 5 آيات، أنا أنصحهم الآيات القصيرة يجعلوها كثيرة. نعم. مثلا أنا أجمع أقرأ مثلا على سبيل المثال سوف يأتي معنا سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. أتوقف هنا، هذه كلها أقرأها مرة واحدة، وعندما أستذكرها مرة واحدة. أما في الآيات الكبيرة ممكن آخذ 2 أو 3 آيات في الآيات الطويلة. لكن الإندونيسيين هذا صعب، هذا يعتبر صعب جدا. يعني مثلا مساكين حتى في الصغير. نعم. خلاص. Jadi kata Syekh Al-Waqi'ah itu 5 ayat bisa dianggap 1 ayat. Bisa nggak begitu Ibu-ibu? 1 ayat. Ada sahab semuanya alaina. Kata Syekh, kalau di sana, kalau suratnya Al-Waqi'ah itu 5 ayat dibaca sekali. Maksudnya dibaca sekali, maksudnya dianggap kayak 1 ayat, 5 ayat itu. Jadi pas pindah ayat kedua tuh tambah 5 ayat lagi. Makanya mereka cepet ya ngapalnya ya. Soalnya di sana itu Bu, anak umur 5 tahun itu ngomong bahasa Arabnya udah lancar sekali. Nggak percaya Pak, mereka Pak. Betul loh. ترجم. Anak qultu fi Gaza atfal fi 5 sanawat yatakallamuna al-arabiyyah bitolaqah. نعم يا صحيح. Mungkin itu rahasianya kali ya. Ya.
Jadi mereka ngapal surat Al-Waqiah itu kata beliau tadi ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan 5 kali, bukan satu-satu, enggak, itu sekali kayak satu ayat. Ya kita mah pusing ya kalau begitu mah ya. Ini aja kita praktekin surat Al-Waqiah nanti 4 ayat aja. Baik, ya kita sesuaikan sesuai kemampuan kita ya Bu ya. Kalau ayatnya panjang, ya ayatnya yang agak panjang, ya jangan sekali, kalau nggak kuat dipotong menjadi 2 atau 3 ayat. Asalkan kita tahu wakafnya di mana, ya nggak masalah. الذي بعده. Ini kayaknya Arab semuanya nggak susah ya, kita ganti aja. Ada terjemahannya. إذا يأخذ صورة. Nah, jadi ini ya, membaca ayat ke-1 ini ada terjemahannya. Jadi nanti nggak susah untuk memahami. Oke, mau dipoto? Mau dipoto? Ini teknik utamanya ada di sini ya. Sebenarnya metode menghafal satu halaman tuh ya ini dia. Ya, baik. Ibu-ibu, ini kita bagikan, tapi ibu-ibu kasih donasi 25.000 per satu download, mau nggak? 25.000 aja ya. Nanti kita bagikan di grup ya, tapi siapa yang mau download transfer 25.000 ke Sadaqah, boleh ya? Boleh ya? Ya. Oke. Sudah? Belum? Ini materi inti dan utamanya ada di sini ya. Sudah. Yusawirun. Yusawirun. Dah? Sudah. Oke. Oke, jadi teorinya seperti ini ya. Yang merah ini dibaca dengan melihat. Yang hitam dibaca dengan tidak melihat. Artinya dihafal. Yang merah itu dibaca, yang hitam itu dihafal. Jadi Bu, ini kita ngapal 4 ayat. Misalkan ini 4 ayat ya. Ayat 1 kita baca dengan melihat. Pas mau masuk ayat 2 kita kembali ke ayat 1 dengan tidak melihat. Habis itu ayat yang kedua kita baca dengan melihat. Lalu ayat setelah kita itu mushafnya kita tutup dan kita membaca ayat yang kedua dengan tidak melihat. Kita hafal ya. Nah pas mau masuk ayat yang ketiga nggak langsung balik lagi ke ayat 1. Buka mushaf ya. Habis itu mushafnya kita tutup. Ya, kita tutup dan kita membaca tanpa melihat mushaf. Baru setelah itu kita masuk ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dibaca sendirian dengan melihat mushaf. Habis itu kita tutup mushafnya, kita baca dengan tidak melihat. Kita mau masuk ayat keempat, jangan buru-buru. Balik lagi ke ayat 1. Baca ayat 1, 2, 3 dengan melihat mushaf. Lalu kemudian baca dengan menutup mushaf. 1, 2, 3. Oke ya. Nah, setiap ayat yang kita baca dengan membuka dan menutup mushaf ini, semuanya kita bacanya berulang-ulang. Semua ayat yang kita baca, baik itu dengan melihat mushaf atau menutup mushaf, tetap kita ulang-ulang. Nah, pas masuk ayat, mau masuk ayat keempat tadi, balik lagi ke ayat 1, 2, 3, 1, 2, 3, baru ayat yang keempat. Mau masuk ayat kelima juga sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, melihat mushaf, dan 1, 2, 3, 4 tanpa melihat mushaf, baru setelah itu masuk ayat yang kelima. Begitu seterusnya. Bayangkan kalau kita membaca 5 ayat, kita ingin menghafal 5 ayat, berapa kali ayat pertama kita ulang? 1, 2, 3, 4, 5. Itu minimalnya kalau kita mengulang masing-masing ayat 5 atau 10 kali, berarti 10 kali 5, 50 kali. Kalau 20 berarti 100 kali ayat itu kita baca dengan berulang-ulang. Gitu ya. Nah, dengan teknik seperti ini, insya Allah ayat-ayat ini tidak akan berguguran. Ngapal di rumah udah hafal 5 ayat, pas nyampe ke masjid mau setoran, sampai di sana ayatnya tinggal 3, yang 2-nya jatuh. Pas tadi berhenti beli es di tengah jalan, jatuh. Masuk ke Alfamart, jatuh lagi ayatnya. Nyampe ke depannya gurunya, nah kenapa tinggal 3 ayatnya?
Perasaan tadi ada 5 ayat. Nah, mungkin teknik tikror, teknik mengulang yang seperti ini bermanfaat untuk bisa menjaga ayat-ayat tidak mudah hilang. نرجع قليلا إلى الأول إذا ممكن أستاذ أحمد. الذي بعده الذي في الأمام 13 أيوة أمام. الذي بعده ننظر هنا، يعني الآية الأولى قلنا نقرأها 10 مرات ونستذكرها صحيح. 10 مرات، والآية التي بعدها 10 و10 إذا يحسب 6 1 2 3 4 5 6 آيات ونضرب 6 ب20 سوف يكون عندنا عدد كبير من المراجعة والاستذكار لآيات القرآن الكريم للوحدة التي نريد أن نحفظها. Nah, maka tadi ketika kita bicara satuan ayat, ini misalkan surat Al-Mulk kita bagi menjadi 6 unit, 6 satuan. Dalam satuan itu terdiri misalkan 5 ayat atau 6 ayat kayak gini nih. Ini ada satu kesatuan yang akan kita target untuk dihafal. Maka kata Syekh, jika kita menghafal satu ayat dan kita ulang membacanya sampai 20 kali, maka pada ayat yang ke-6 satu ayat ini sama dengan kita ulang 20 kali 6 kali. Berapa itu? 20 kali 6 berapa sih? 120 ya. Ya saya agak belet di matematika ya Bu ya. 120 kali kita menghafal itu ayat. Masa 120 kali kita nggak hafal ya, kebangetan itu. 120 kali kita ulang-ulang nggak hafal mah ya, tapi jangan berhenti menghafal ya, nggak apa-apa. Kita mulek-mulek di surat Al-Mulk nggak apa-apa. Mulek-mulek ya di surat Al-Mulk nggak apa-apa. Yang penting tidak berhenti menghafal ya, karena mengulang dan tidak mengulang pahalanya sama aja di hadapan Allah, tetap terhitung sama-sama besarnya. Tamam. نكمل. Khalas dan tatbik. Nama tatbik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, buka mushafnya semuanya, kita akan simulasi di sini ya. Simulasi semuanya surat Al-Waqi'ah. Najlis. Buka surat Al-Waqi'ah semuanya. تعطيه من هذا أنا أفضل. Nah ya sini. Al-Waqi'ah. نعم. Kami jam 11 mendapat ada jalan bisa. Syekhna. نعم. Syukran. Makasih Pak ya. Sampai jumpa. Ya, subhanallah. Ya, thank you Pak ya. Baik, jamaah sekalian, surat Al-Waqi'ah ya. Jadi biar dengan saya aja. Ya, kita membaca ta'awudz bersama-sama. Baik, pemirsa Suara Minang TV di mana saja berada, inilah suasana di Masjid Sukajadi. Dapat kami laporkan, ini adalah tahap penghafalan Al-Quran teknik pertama ini. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang masih berada di rumah, yang mungkin kalau ada kesempatan silakan datang ke masjid di lantai 2 ini. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan metode hafal Al-Quran satu halaman metode Gaza bisa memberikan inspirasi terbaru bagi kita dan juga generasi muda kita dalam menghafal Al-Quran. Kita yakin dan percaya bahwasanya Al-Quran akan memberikan syafaat dan perlindungan bagi kita nanti di yaumil akhir. Berbahagialah kita semua yang setiap waktu dan setiap saatnya bisa meluangkan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Saya Andi Zamudra dari kita Suara Minang TV mengucapkan selamat
berpisah, dan terima kasih atas perhatian pemirsa kami. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suaranya orang awak. Sekarang masuk ayat 2 kita buka al-Mushaf.